Ya, ini berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus ya. Setiap Desember selalu semuanya pada sibuk untuk Natal, menyambut kelahiran Yesus di gereja masing-masing. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu cari tempat itu susah, ya, cari tempat penginapan itu susah banget dan tidak ada. Semuanya menolak dan semuanya penuh gitu, sehingga dia dilahirkan di satu tempat yang nggak layak lah gitu ya. Jadi perenungan kita itu sepertinya setiap tahun kalau datang orang-orang ke gereja, nah itu kesempatan Tuhan datang minta, Maria datang minta, adakah tempat bagi dia untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Terang, Sang Sumber Hidup di dalam setiap hati orang. Gitu ya. Nah, itu yang kita renungkan sebetulnya. Setiap kali Natal, adakah tempat bagi dia untuk dilahirkan kembali di dalam hati kita, di dalam hidup kita, supaya terang, sumber hidup, rencana yang indah, kehendaknya bukan kehendak kita yang terjadi, yang diperbaharui, sesuatu yang baru dalam hidup kita yang dilakukan oleh Yesus setiap tahun yang kita lakukan, merayakan Natal bagi dia. Nah, saya catat ada tulisan dari D.L. Moody, penginjil ya, pengkhotbah ya, yang luar biasa. Dikatakan demikian, jika keadaan kita menemukan kita dalam Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam segala keadaan kita. Sekali lagi, jika keadaan kita menemukan kita dalam Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam segala keadaan kita. Oh, ini saya renungkan. Apa yang maksudnya itu ya? Jika keadaan kita menemukan kita dalam Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam segala keadaan kita. Nah, saya renungkan setiap keadaan ya yang terjadi dalam hidup kita hari demi hari, detik, menit, jam, hari, itu sebetulnya kalau kita sadari, itu Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, dia ada campur tangan. Kita tidak sendiri. Maka jika kita menyadari akan hal itu, maka kita akan tahu, kita akan menemukan Tuhan dalam segala keadaan kita, dan kita bisa berpikir, ya dan amin, bahwa dia adalah Immanuel. Dia selalu ada berserta dengan kita. Jika keadaan kita menemukan kita dalam Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan dalam setiap keadaan. Wah, dalam segala keadaan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, ya, sesungguhnya untuk membawa kita mengerti akan dia, keberadaannya, perlindungannya, berkatnya, hikmatnya, pengertian pengetahuannya yang dia kerjakan di dalam aktivitas kita, keadaan kita, hari demi hari. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan jangan kamu pernah berpikir bahwa kemenangan, bahwa kamu bisa mengalahkan musuhmu. Tapi semua itu oleh karena aku yang berperang, bukan kamu. Jadi, makanya kita mesti harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita ini pada kita ini adalah campur tangan Tuhan. Maka saya selalu bilang kepada jemaat ya bahwa hidup saya dan keluarga saya merupakan anugerah campur tangan Tuhan, pemeliharaannya, mulai hubungan saya dengan istri, mulai dari pelayanan, pekerjaan, kelahiran anak saya yang pertama,
kedua dibesarkan, sekolah, ya kan? Sampai lulus kuliah, segala kebutuhan saya. Jika saya renungkan kembali, wow, campur tangan Tuhan luar biasa. Jadi saya selalu mengatakan hidupku ini adalah anugerah. Hidupku ini adalah pemberian demi pemberian. Seperti puzzle. Nah, puzzle dilengkapin satu persatu. Sekarang saya boleh mulai melihat dalam hidup saya itu betapa indahnya Tuhan. Seperti menenun, seperti dia merajut, seperti apa itu yang dulu kalau ibu apa itu ya, merendah kayak direnda ya. Apa di patronnya ada patronnya ditulis di kain, kemudian pakai benang sama jarum disulam, disulam. Kalau kita pada waktu orang tua kita menyulam, ya kita melihat sulaman itu kalau dari bawah gak karuan benangnya, campur bulat kayak gitu ya, gak karuan. Tapi kalau kita melihat dari sisi atas, itu betapa indahnya. Mungkin sama seperti kita. Kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita ini, kalau lihat dari bawah ke atas, kita tidak mengerti. Sampai saatnya nanti, baru Tuhan tempatkan kita, Tuhan angkat duduk di sampingnya, melihat dari atas ke bawah. Maka betapa indahnya rajutannya, tenunannya, warnanya, perpaduan satu sama lainnya itu terangkai sedemikian indahnya. Oleh karena itu, D.L. Moody mengatakan jika keadaan kita menemukan kita dalam Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam segala keadaan. Ini penting. Nah, apa maksudnya ini? Ada cerita, ya. Melalui cerita ini nanti kita akan masuk dalam mengapa Yesus dilahirkan. Allah turun ke dunia. Allah masuk ke dalam tubuh daripada Maria dan melahirkan seorang baby Yesus. Ya, ini ada satu cerita. Ada satu keluarga ya, punya anaknya ini satu-satunya, seorang laki mau kuliah di luar negeri. Dia punya keinginan yang kuat. Hubungan orang tuanya sama anak ini bagus sekali. Ya. Kedua orang tuanya punya waktu buat anak ini. Segala sesuatunya disediakan buat anak ini. Keluarga tidak kekurangan, cukup beradalah. Harmonis komunikasi, hubungan begitu indahnya. Sampai anak ini sudah lulus SMA, dia mau kuliah. Kuliah itu mau kuliah ke luar negeri. Papa mamanya melarang, aduh jangan deh, kan kamu cuman anak satu-satunya. Kalau kamu keluar negeri gimana nih? Kita ini kan kesepian. Gitu loh. Kan di sini juga kuliah, universitas di sini kan juga cukup bagus gitu. Ya jangan dong gitu. Kalau bisa jangan. Tapi anak ini renungkan kembali, terus kemudian teman-temannya juga kuliah, juga sama di kota yang dia tuju, universitas yang sama. Jadi keinginannya tambah kuat. Ajakan teman-temannya itu, pengaruhnya itu lebih kuat. Akhirnya anak ini mendesak orang tuanya supaya diizinkan untuk sekolah ke luar negeri. Ya, karena cintanya ya. Akhirnya anak ini dilepaskan. Memang dengan berat hati. Ya kan? Dengan berat hati. Karena keinginan anak ini, karena cintanya orang tua ini untuk melihat anak ini lebih baik, maka anak ini terpisah, dilepaskan jauh dari kedua orang tuanya. Sampai waktu berjalan,
setahun 2 tahun gitu ya kan. Nah ternyata pada waktu anak ini pergi meninggalkan kedua orang tua ini, mamanya selalu hubungin, ada rasa kangen, masih belum bisa melepaskan rasa rindunya, kangennya. Dia masih tidak terima, tidak bisa melepaskan anak ini. Jadi tiap hari itu diteleponin, ditanyain, gitu ya, gimana kuliahnya, makan apa hari ini, cocok nggak makanannya, tempatmu bagus nggak, gitu. Ya kan, cuacanya gimana, kamu kedinginan nggak di situ, bisa sesuaikan nggak, kendaraannya gimana, wah khawatir, selalu khawatir, selalu ditanya gitu loh. Dan anak ini menjelaskan semuanya. Jadi komunikasi masih lancar, gitu ya. Terus beberapa waktu kemudian, usaha kedua orang tuanya ini bangkrut. Anak ini, kedua orang tuanya ini mulai mikir, ayo sudah mau cabut kembali aja. Anaknya suruh pulang. Tapi pikir-pikir lagi, aduh, orang tuanya ini tidak mau mengecewakan hati anaknya. Akhirnya tetap diusahakan. Tidak diberitahukan kepada anaknya bahwa usahanya ini bangkrut. Gitu ya. Tapi mereka berusaha untuk nutupin semuanya, berusaha untuk kirim duit supaya lihat anaknya ini berhasil dan tidak mengecewakan. Telepon tetap. Namun toh. beberapa waktu kemudian, Enggak kan? ketika diteleponnya sekarang sudah jarang anaknya itu terima teleponnya. Dia bilang sibuk lah, belajar kelompok lah, lagi tugas lah, tidak ada di tempat lah, lagi ada sama teman-teman lah, gitu ya kan. Banyak alasannya, sulit sekali sekarang dihubungin. Jadi mamanya masih sedih, kenapa anakku sekarang kok susah dihubungin ya. Kenapa harus ditelepon? Kenapa dia enggak telepon balik ya? Apa dia enggak kangen ya sama saya ya, sama kita ya? Gitu. Ternyata anak ini terlibat di dalam pergaulan bebas. Terpengaruh oleh teman-temannya. Mulai ke di sekolah, mulai ke minum, belajar minum, wine, sampai mabuk, terus sampai belajar narkoba. Gitu loh. Dia kena narkoba. Orang tuanya tidak tahu. Karena tidak ada kabar, orang tuanya selalu telepon, tidak diangkat. Akhirnya ada teman anaknya ini yang juga sama-sama satu universitas ini, orang tuanya mau ke jenguk anaknya. Jadi orang tua ini titip, tolong lihat anakku gimana keadaannya. Nah, setelah berangkat, terus pulang lagi membawa kabar. Ternyata anakmu itu terlibat sindikat narkoba. Waduh, hati orang tuanya hancur. Nggak nyangka. Orang tuanya tidak pernah berpikir bahwa anak yang manis, anak yang baik, diperhatikan, diberikan semua apa yang keinginan, disediakan, tidak kurang apapun. Pengajarannya bagus, tapi kok bisa ya? Dan hutang banyak. Namun karena cintanya orang tuanya ini akhirnya dia harus menyelamatkan. Dia tidak punya apa-apa lagi karena usahanya bangkrut. Akhirnya untuk menebus anak itu dari sindikat narkoba karena banyak utangnya dan untuk membawa dia pulang kembali, otomatis orang tuanya ini menjual rumahnya. Dijual. Anak ini tidak tahu sama sekali kesulitan yang dihadapi orang tuanya. Setelah dijual, mereka pergi jemput anaknya. Wah, anaknya kurus, mukanya sudah gelap. Tapi ini mereka bersukacita karena sudah ketemu anaknya. Dia tidak perhitungkan berapa biayanya,
apapun keadaan anaknya, yang penting sudah bisa ketemu anaknya, diurus oleh pengacara, semuanya akhirnya bisa balik anak itu. Dibawa pulang, kumpul lagi. Namun setelah 2 bulan kemudian, ternyata anak ini mengidap satu penyakit. Karena pergaulannya, entah itu karena obat, narkobanya, dan tidak ada obat. Karena ada kelainan darah. Maka dicarilah golongan darah atau apa yang cocok dengan punya anak ini. Ternyata dicari tidak ada. Maka dicoba, mungkin punya keturunan. Nah, keluarganya, dari keluarganya, familinya. Mungkin ada yang cocok. Ternyata tidak ada yang cocok. Akhirnya papanya coba darahku. Tapi dokternya menjelaskan, kalau darahmu dikasih kepada anak ini, kemungkinan kamu tidak bisa bertahan. Mungkin anakmu bisa sembuh, tapi kamunya yang nggak bisa bertahan. Tapi tidak apa, dicoba aja, dia bilang gitu. Yang penting anakku sudah kembali. Ya kan? Kalau bisa ini karena darah ini, kata dokter, kalau bisa darah ini diberikan kepada anak itu bisa sehat kembali. Waduh, ada sukacita. Ya. Akhirnya dicoba, ternyata benar. Cocok darahnya orang tuanya, yaitu bapaknya cocok, akhirnya ditukar transfusi. Nah, setelah tukar transfusi, ternyata bapaknya tidak bisa bertahan. Dia meninggal. Tapi anak itu hidup. Nah, dari cerita ini, saya renungkan kembali. Wow, mengapa Yesus dilahirkan? Mengapa Allah turun ke dunia menjadi manusia? Dari kisah Kejadian, kita melihat hubungan antara Tuhan dengan Adam, manusia pertama. Begitu indahnya. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya sebelum Adam diletakkan. Sebelum Adam diciptakan, dijadikan oleh Tuhan. Semuanya sudah disediakan, dijadikan dahulu oleh Tuhan. Sehingga Adam itu tinggal masuk, semuanya ada. Disediakan, hubungannya begitu indah, begitu baiknya. Ya, itu ada ceritanya itu di Kejadian. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Gitu ya kan. Nah, kalau kita renungkan kembali tempat ini, ya, melalui firman ini, wah, ini bukan cuman pada waktu Adam jatuh dalam dosa Tuhan cari. Tidak, ini hubungannya itu begitu baiknya. Antara Tuhan dengan manusia begitu dekatnya. Adam gak repot dalam mengusahakan tanah. Semuanya indah. Semuanya sudah disediakan. Semuanya sudah jadi. Sampai akhirnya keinginan Adam dan Hawa untuk menjadi sama, mengerti, tahu benar dan yang tidak benar. Untuk mengetahui benar dan jahat. Untuk keinginan itulah padahal Tuhan sudah melarang jangan. Jangan dimakan, jangan disentuh. Kalau engkau makan pasti engkau mati. Tapi keinginan untuk tahu, keinginan untuk menjadi sama, akhirnya memisahkan Adam, Hawa dari Tuhan. Sama seperti cerita anak ini tadi. Anak ini hubungannya dengan orang tuanya itu begitu bagus. Semuanya sediakan buat anak ini. Kurang apa? Tidak ada kurang sama sekali.
Tapi keinginan anak ini untuk sekolah, tidak mau mendengarkan permohonan orang tuanya, jangan anakku, jangan. Tapi anak ini terus mendesak oleh karena keinginannya. Oleh karena keinginannya itulah yang memisahkan anak ini dari kedua orang tuanya. Keinginan Adam dan Hawa ini tidak mau mendengar firman Tuhan. Keinginan inilah justru menjauhkan Adam dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika jauh dari Tuhan? Sama seperti pohon yang jauh dari sumber mata air. Pasti kering. Pasti mati. Sama, ini ada sebuah cerita. Ini ada pendeta ya yang melayani di gereja kecil. Nah, dia lihat ada seorang pemuda kok sudah 2 kali tidak datang. Jadi dia berusaha ketika setelah pulang dari ibadah, dia ngunjungin ke rumah pemuda itu. Hujan salju pada waktu itu. Dia ketok pintunya pemuda itu, tidak dibukakan, tapi kok tidak dikunci, akhirnya dia dorong. Ternyata pemuda itu duduk di depan tungku api. Tumpukan kayu bakar itu, tumpuk itu di tungku api ya. Orang itu, pemuda itu di depannya lagi memanaskan dirinya, menghangatkan dirinya. Nah, pendeta itu masuk. Dia tidak bicara apa-apa karena pendeta itu begitu lihat pemuda itu tetap memandangi api, ya, menghangatkan tubuhnya. Lalu pendeta itu ngambil kursi, duduk di dekatnya. Tidak bicara apa-apa pendeta ini. Sampai akhirnya pendeta ini lihat, dia mulai maju di tungku api itu, tumpukan-tumpukan kayu yang terbakar. Diambil satu tumpukan kayu itu yang terbakar. Diambil satu, diletakkan terpisah di antara pemuda itu dan Pak Pendetanya. Ditaruh di tanah. Dibiarkan aja. Tahu apa yang terjadi? Kayu yang terbakar, yang dipisahkan dari tumpukan kayu yang sedang dibakar itu, lama-lama apinya padam. Setelah padam, Pak Pendeta ini pulang. Tanpa kata-kata sama sekali. Pulang. Setelah pulang, pemuda ini mengamati terus. Apa maksudnya? Ternyata kayu itu padam. Minggu depannya, pemuda ini datang ke gereja. Maksudnya apa? Kayu ini dijauhkan dari api, dari kumpulan, dari sumber apinya. Maka lama-lama padam. Demikian juga pohon yang jauh dari sumber mata air pasti kering. Nah, Alkitab mengatakan ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buahnya tepat pada waktunya setiap musim. Daunnya tidak layu. Makanya penting sekali tidak boleh jauh dari Tuhan, tidak boleh membelakangi, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh terpisah dari Tuhan. Dan ini yang terjadi. Adam Hawa terpisah dari Tuhan. Namun Tuhan oleh karena kasih-Nya, Ia tidak bisa membiarkan manusia mati. Mengapa? Karena manusia dijadikan menurut gambar dan rupanya. Betul, di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Wow, ada gambar dan rupa Allah. Jadi ketika manusia terpisah, pasti mati. Namun Allah tidak bisa. Upah dosa adalah maut. Maut itu berbicara tentang nyawa.
Nah, Alkitab mengatakan nyawa itu harus dibalas dengan nyawa. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Kalau ada seseorang yang mengambil nyawa seseorang, orang itu harus menggantikan nyawa orang itu. Dia harus mati. Nah, ini yang Tuhan Allah lihat. Wah, nggak mungkin manusia bisa sendiri. Dia membutuhkan aku juga tidak bisa lepas dari manusia. Oleh karena itu dia namanya Immanuel. Allah selalu beserta dengan kita. Kalau Allah tidak beserta dengan kita, ia tidak mungkin disebut Immanuel. Artinya Allah tidak bisa dipisahkan dari manusia. Betul enggak? Jadi, karena satu kesatuan ini, Allah rindu mengumpulkan anak-anaknya kembali. Makanya itu di dalam Matius 22 ada Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, kalau di dalam Lukas pasal 14 di situ perumpamaan orang-orang yang berdalih. Padahal sama. Ya, tapi intinya adalah kerinduan Allah untuk mengumpulkan anak-anaknya. Matius 23 ayat 37. Dikatakan Yerusalem, Yerusalem. Ya, ayat 37. 23 ayat 37. Dikatakan Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Wah, ini kerinduan hati orang tua untuk bisa kumpul dengan anak-anaknya. Namun anak-anaknya tidak mau. Sibuk, alasannya sibuk lah, kerja lah, mungkin ada rumah tangga lah, macam-macam alasan. Sehingga dia melupakan orang tuanya. Ya tak? Nah, manusia begitu jauh dari Tuhan. Mereka tidak menyadari, kita tidak menyadari bahwa upah dosa adalah maut, yaitu kematian terpisah dari Allah. Anak yang tadi itu, yang kuliah di luar itu, tidak menyadari apa yang dia lakukan dengan pergaulan bebas, narkoba, bahkan ikut sindikat narkoba, masuk di dalam jaringan sindikat narkoba. Dia tidak tahu bahwa kematian sedang mengintip dia. Namun karena begitu besarnya kasihnya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka dia harus turun ke dunia. Untuk apa? Nyawa ganti nyawa. Sama seperti orang tua tadi, kedua orang tuanya harus terbang ke tempat anak itu. Dia harus merebut kembali, harus mengambil kembali. Untuk itu, dia harus menukar nyawanya. Kenapa? Karena upah dosa apa yang dilakukan oleh anaknya ini dengan narkoba, pergaulan bebas, minuman keras ini, timbullah sakit, penyakit yang langka, yang tidak ada obatnya. Selain daripada pertukaran darah. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Karena upah dosa adalah maut, nyawa gantinya. Maka nyawa ganti nyawa. Yesus Kristus memberikan nyawanya kepada kita. Supaya kita beroleh hidup. Betapa senangnya, betapa sukacitanya Tuhan Allah melihat kita ini sehat. Kita ini diberkati. Kita ini dibenarkan. Namun dibalik semua apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, sesungguhnya kejahatan kita,
kerusakan kita, pemberontakan kita, penyakit kita, kehinaan kita, itulah yang dia kerjakan. Nah, kita tidak menyadari, untuk itulah Yesus harus mati ke dunia. Dia harus dilahirkan. Namun untuk mati ke dunia, untuk dilahirkan ke dunia, Alkitab mengatakan bahwa manusia, ciptaannya yang sudah ditebus itu, tidak menerima dia. Tidak ada tempat bagi Tuhan. Bayangkan. Semua ayat tadi ini itu digenapin. Itu merupakan sebuah cerita. Tadi tentang Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Betapa harmonisnya ketika Tuhan menciptakan, menjadikan manusia. Kedua, bagaimana keinginan manusia itu memisahkan hubungan dengan Tuhan. Alkitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Keinginan manusia sampai dia tidak mau mendengar perkataan Allah, justru itu yang memisahkan. Itu yang disebut dosa, terpisah dari Allah. Namun kerinduan Allah yang begitu luar biasa untuk mengumpulkan anak-anaknya kembali tidak pernah padam. Sama seperti hati kedua orang tua itu untuk memanggil anaknya pulang kembali, untuk kumpul kembali. Itu tidak pernah padam. Karena itu, ini diungkapkan oleh Yesus Kristus melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya kan? Oh, ada hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau. Waduh. Ya kan? Terus kemudian di dalam Lukas 14 diceritakan lebih detail lagi. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Undangan dibagikan, tapi mereka banyak dalih minta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah sama? Seperti anak itu, ketika orang tuanya menghubungi anak itu, kamu kapan libur? Ayo pulang, gitu ya. Alasannya banyak. Kenapa kamu tidak terima teleponku? Papa, mama, kenapa sekarang sulit dihubungin? Banyak alasan. Gitu. Ternyata dia sudah terlibat. Maut sudah mengintip. Manusia tidak menyadari bahwa upah dosa adalah maut, yaitu kematian, terpisah dari Allah. Dan untuk itu nyawa ganti nyawa. Ya. Tidak ada lagi penebus untuk ganti nyawanya. Mazmur 49 ayat 7-8 dikatakan demikian. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menebus manusia dari nyawanya, kehilangan nyawanya, selain daripada nyawa ganti nyawa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya selain daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu, dia harus turun. Karena dia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk mengambil kembali anak itu, untuk mengumpulkan kita kembali, dia harus bayar dengan nyawanya. Ulangan 19 ayat 19 sampai 21 dikatakan demikian.
maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini peraturan tetapkan. Nyawa ganti nyawa. Upah dosa adalah maut. Maut berbicara kematian. Dan kita telah diperenggut, terpisah dari Allah, artinya kematian. Kita sudah mati, milik kepunyaan iblis. Tidak ada yang bisa menebusnya selain daripada nyawa ganti nyawa. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Maka tidak ada jalan lain. Tidak ada penebusan selain daripada Allah itu sendiri harus dilahirkan ke dunia. Mengapa? Karena begitu besar cintanya, ya, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun pertanyaannya, setiap tahun kita datang merayakan. Padahal saya renungkan kemarin ketika ibadah, begitu mereka banyak datang merayakan Natal. Sesungguhnya harus melihat Ibu Maria yang sedang mengandung. Dia mengetuk pintu, dia mencari tempat supaya ia dilahirkan, supaya ia melahirkan bayi itu. Malam ini ada beberapa orang tempat ini. Dia datang mengetuk pintu. Yesus datang mengetuk pintu. Maria datang mengetuk pintu. Adakah tempat untuk melahirkan bayi Yesus? Jika kita menerimanya, maka sang terang itu ada. Juru selamat itu ada. Bukankah dia yang mengatakan, malaikat itu mengatakan kepada gembala-gembala, sang juru selamat telah tiba. Aku memberitakan kabar baik, kesukaan bagi dunia. Sang juru selamat telah tiba. Wow, gembala itu menerima dengan penuh sukacita. Adakah kita juga sama seperti gembala-gembala yang menerima kabar sukacita bahwa sang juru selamat dilahirkan, bukan di kandang, bukan di tempat di gereja, bukan di rumah, namun di dalam hati kita. Yesus mengatakan, kamu menyembah Tuhan itu tidak lagi di gunung, tidak lagi di kota Yerusalem, di bait Allah buatan tangan manusia, tidak. Tapi di dalam dirimu buatan bait Allah, buatan Tuhan sendiri. Yang sudah dikuduskan, sudah ditahirkan, sudah ditapiskan, disucikan dengan darahnya sendiri menjadi milik kepunyaannya. Alkitab katakan kita bukan milik kita sendiri, tapi Allah lah yang punyai kita. Kita cuma penjaga pintunya. Sekarang pemilik rumahnya datang mengetuk pintu. Adakah kita membukakan hati kita supaya ia masuk? Itu di Wahyu 3 ayat 20 toh. Yesus berdiri di depan pintu, dia mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu bagi dia, ia akan duduk makan bersama. Dialah bagi penyedia di dalam rumah tangga kita. Dia menjadi terang. Dialah akan menjadi pelindung. Dia akan menjadi sumber hidup di dalam diri kita. Malam ini, kiranya malam Natal, kiranya nanti bulan Natal ini kita renungkan. Ayo, ini kesempatan kita untuk membuka hati. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, masuklah jalan dalam hatiku. Terangilah hidupku. Pegang tanganku. Sang juru selamat mau masuk
selamatkanlah hidupku. Malam ini, bila renungan Natal, renungan firman Tuhan ini bisa membuat kita mulai hidup menjadi hidup baru lagi untuk menyambut bulan Natal dan menyambut tahun baru dengan hidup yang baru, dengan pikiran yang baru, sehingga kita berjalan bersama dengan Dia. Apa yang kita lakukan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan-Mu, Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu bagi kami, bahkan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada kami dari setiap firman yang didengar. Bahkan melalui perayaan Natal ini, hikmat Natal yang setiap tahun kami rayakan, boleh mengenal dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kelahiran Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Tuhan, ini tempat milik kepunyaan-Mu, bilang Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Pribadi tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami, pakai kami. Pakai kami. Pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, 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 amin. Thank you Bu Ayu. Kami Amin. serahkan. Terima kasih Pastor Ya, untuk Bu Ayu. firman yang sudah dibagikan. Silahkan Bapak Ibu yang mau